Bab 932. Anggap aku salah paham. Apa kamu menyukaiku? Satu kalimat yang sederhana, hanya beberapa kata saja, namun langsung membuat Arthur Xiao terdiam. Dia tertegun di tempat, di matanya tertulis tidak berani percaya. Untuk sesaat, Arthur Xiao bahkan mengira dirinya salah mendengar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendengar Gita bertanya pada dirinya, "Apa kamu suka padaku?" Bagaimanapun, lawan bukanlah orang yang bisa menanyakan pertanyaan seperti ini. Tapi, dia memang mendengarnya. Itu. Arthur Xiao merasa wajahnya seketika memanas, nada bicara dan tatapannya menjadi lebih panik, "Bukan seperti yang kamu bayangkan, kamu mungkin salah paham." Salah paham. Gita mengerjapkan mata, melihat sebentar gelas air di depannya. Arthur Xiao menuangkan air tidak bisa membuktikan apapun bukan. Walaupun dia memang menyukainya, namun dulu dia tidak mendapatkan rasa sukanya, sekarang di wajahnya masih ada sebuah bekas luka yang besar, dia lebih tidak mungkin menyukai dirinya. Apalagi, bekas lukanya ini hanya akan menakutkan orang saja. Baiklah. Gita mengangkat bahu, ekspresinya acuh, "Kalau begitu anggap aku salah paham. Kamu kembalilah tidur." Awalnya mengira dia akan berkilah, tidak disangka dia mengakui begitu saja dia salah paham, lalu mengambil air dan meminumnya. Tidak tahu kenapa, hati Arthur Xiao menjadi tidak nyaman, menatap ekspresi Gita yang acuh, dia tiba-tiba ingin berkata tidak ada salah paham, "Aku menyukaimu." Tapi, begitu teringat bekas luka di wajahnya, pikiran itu seketika menghilang. Kedua tangan yang terjatuh di kedua sisinya mengepal, beberapa saat kemudian kembali membuka lalu mengepal erat lagi. Arthur Xiao mengatupkan bibir tipisnya, membalikkan badan dan meninggalkan dapur dengan diam. Gita selesai minum air, melihatnya pergi dengan diam, tatapannya terarah ke arahnya lagi, alisnya yang indah tidak tahan mengernyit. Apa perasaannya salah? Kenapa rasanya suasana hati Arthur Xiao barusan sepertinya tidak beres? Apakah karena pertanyaan yang dia tanyakan barusan, membuatnya merasa tak bisa berkata apa-apa? Dia juga bukannya sengaja bertanya, hanya saja melihat ekspresinya saat itu, sangat mirip dirinya saat melihat Andri Han. Jadi, pertanyaan keluar begitu saja. Sekarang bila dipikirkan, memang tidak baik, tidak peduli lawan menyukainya atau tidak, dia bertanya seperti ini bukankah membuat lawan tidak enak? Nanti bila bertemu betapa canggungnya. Berpikir sampai sini, Gita dengan keras menggelengkan kepala, meminum sedikit air yang terakhir di dalam gelas, lalu menyelimuti dirinya dengan selimut kembali ke kamar. Gita yang kembali tidur tidak menyadari, ada belasan telepon tidak terjawab di ponsel yang dia matikan. Tidur pulas semalaman. Audrey Han merasa dirinya tidur sangat lama, di dalam mimpi terjadi sangat banyak hal. Saat dia bangun dengan linglung, dia merasa di kepalanya sepertinya masih ada tersisa sedikit ingatan. Namun seiring dia membuka mata, hal yang ada di dalam mimpi sedikit demi sedikit ditelan habis oleh kenyataan. Saat dia membalikkan badan, menatap cahaya matahari di luar jendela lama, sudah melupakan semua hal di dalam mimpi. Berbaring sebentar, Audrey Han baru menyadari di dalam kamar hanya ada dia seorang. Gita sudah bangun dan tidak ada di kamar. Dia membalikkan badan dan bangun, lalu keluar. Di dalam rumah sangat hening, tidak ada seorang pun. Audrey Han memanggil, "Gita, Glenn." Tidak ada orang yang menjawabnya. Audrey Han berputar ke depan kamar Golden Ye, membukanya, menyadari di dalamnya sudah dari tadi tidak ada orang. Dia berdiri di tempat dengan bertelanjang kaki, dengan melongo menatap kamar yang kosong. Apakah semua yang terjadi kemarin hanyalah sebuah mimpi? Glenn sama sekali tidak pernah datang. Tapi, kenapa hal-hal itu begitu nyata? Seakan sungguh terjadi. Saat Audrey Han risau, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Audrey, ini." Audrey Han dengan cepat membalikkan badan, menatap Gita berdiri di belakangnya sudah berpakaian lengkap dan mengenakan apron,
lagi pula tangannya masih membawa piring, di dalam piring ada makanan yang harum. Kamu diam saja di sana untuk apa? Lagi pula masih tidak mengenakan sepatu, kamu adalah orang hamil, apakah tidur hingga bodoh? Atau begitu hamil menjadi bodoh 3 tahun? Audrey Han, kamu sedang bicara sembarangan apa? Dengan ekspresi tidak berubah dia kembali ke kamar mengenakan selop dan keluar, melihat Gita sudah memindahkan barang ke meja, akhirnya duduk mendekat. Sekarang sudah jam berapa? Kenapa tidak ada seorang pun? Mendengarnya, Gita tidak tahan memutar matanya, apa aku bukan manusia? Audrey, kamu ini tidak punya hati nurani, aku juga ikut mereka datang dari jauh datang menengokmu, lagi pula sepanjang perjalanan masih menjadi bodyguard Glenn, tak disangka kamu tidak peduli padaku. Audrey Han tidak tahan tertawa, bukankah kamu ingin menjadi bibi Glenn? Gita tertegun. Jadi, kamu calon bibi ini sedang meminta apa dariku? Satu kalimat membuat Gita tidak dapat berkata apa-apa, dia memiringkan kepala berpikir-pikir, jika dirinya sungguh bisa menjadi calon bibi Glenn, maka sepertinya tidak ada yang bisa diminta. Berpikir sejenak, Gita mencibir, sudahlah, bukankah kamu ingin menanyakan dua pria itu? Pagi-pagi mereka sudah keluar, tersisa aku dan kamu di rumah. Pagi-pagi sudah pergi. Pagi-pagi pergi melakukan apa? Audrey Han sedikit curiga, namun tidak menunggunya bertanya lagi, Gita sudah mendorong sepiring makanan, sudahlah ibu hamil, kamu jangan bertanya-tanya lagi, cepat makan, agar nanti jangan membuat bayi di dalam perutmu lapar. Tidak mengatakan masih tidak apa-apa, dikatakan Gita seperti ini, Audrey Han tiba-tiba merasa perutnya lapar. Dia tidak mengatakan yang lain lagi, mengenyangkan perut sendiri dulu baru dibicarakan lagi. Melihatnya akhirnya tenang dan makan, Gita baru menghela napas lega, takut kamu kelaparan. Kamu seorang wanita hamil tinggal di luar negeri sendirian begitu lama, kakakmu sungguh sangat mengkhawatirkanmu. Mengungkit Audrey Han, ekspresi Audrey Han berubah, bertanya lagi. Membicarakan kakakku, apa dia setuju kamu dan Glenn datang? Ekspresi Gita berubah, segera tidak dapat mengatakan apapun. Menyadari perubahan ekspresinya, gerakan Audrey Han saat makan menjadi sedikit lambat, ujung bibirnya ikut berkedut, kalian tidak mungkin datang di belakangnya bukan? Setelah Gita diam beberapa saat, dia segera mengeluarkan permohonan dan ekspresi kasihan pada Audrey Han. Audrey yang baik. Aku tidak sengaja ingin menyembunyikan dari kakakmu, hanya saja. Bila aku memberitahunya, dia pasti tidak akan setuju membiarkanku dan Glenn datang bersama mencarimu, hal ini. Aku dan Glenn sudah mendiskusikannya. Baik, lagi pula saat itu Arthur Xiao juga ikut kemari, jadi kami lebih tenang lagi. Audrey Han mengangguk, mencerna ucapannya, lalu berkata, jadi, kamu pergi ke luar negeri bersama pria lain di belakang kakakku. Apa maksudnya pria lain? Arthur Xiao adalah asisten Tuan Muda Ye. Apa hubungannya denganku? Audrey Han hanya tersenyum. Gita menjadi tegang, kamu tidak boleh bicara sembarangan di depan kakakmu, yang aku suka hanya kakakmu seorang, sudah begitu lama, kamu seharusnya tahu. Bersambung.